Saya Nazia Fitra ini akan menjelaskan perhitungan Excel dengan metode Naive Bayes. Ini adalah tampilan data yang diberikan. Selanjutnya, kita pindahkan ke Excel. Pada metode Naive Bayes, di sini kita akan memisahkan dua tipe data. Yang pertama yaitu data continuous dan data pilihan. Data continuous berupa data usia, IPK, pendapatan orang tua. Selanjutnya untuk data pilihan, ada tingkat pendidikan, pemilikan rumah, dan ketersediaan dokumen. Yang pertama kita menghitung untuk data continuous. Kita mencari probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut usia. Pada status beasiswa yang diterima, di sini tertera dari usia 22, 20, 22, ada 7 data. Selanjutnya untuk status beasiswa yang tidak diterima, di sini ada 8 data. Selanjutnya kita mencari rata-rata. Untuk rata-rata status beasiswa yang diterima, hasilnya adalah 21,28. Dan untuk status yang tidak diterima, hasilnya 21,375. Selanjutnya kita mencari standar deviasi. Untuk status beasiswa yang diterima diperoleh 1,25. Untuk status beasiswa yang tidak diterima diperoleh 1,597. Yang kedua, menghitung probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut pendapatan orang tua. Untuk status beasiswa yang diterima, terdata 7 pendapatan orang tua. Untuk yang status beasiswa tidak diterima, terdapat 8 data. Kemudian kita menghitung mean dan standar deviasi untuk setiap status beasiswa yang diterima dan tidak diterima. Di sini adalah hasil mean dan standar deviasinya. Selanjutnya yang ketiga, menghitung probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut IPK. Pada status beasiswa diterima, terdapat 7 data IPK. Pada status beasiswa tidak diterima, terdapat 8 data IPK. Selanjutnya kita mencari mean dan standar deviasinya. Hasilnya akan diperoleh pada tampilan ini. Kemudian menghitung data pilihan. Yang pertama, probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut tingkat pendidikan. Di sini terdapat dari tingkat pendidikan 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, pada status beasiswa diterima, ada tingkat pendidikan 2, terdapat 2, ada tingkat pendidikan 3, terdapat 2, dan seterusnya. Pada status beasiswa yang tidak diterima, untuk tingkat pendidikan 2 terdapat 2 data, untuk tingkat pendidikan 3 terdapat 1, dan seterusnya. Selanjutnya kita jumlah, untuk status beasiswa yang diterima diperoleh 7, kemudian yang tidak diterima 8. Dan kita menghitung probabilitas. Kita menghitung probabilitas pada setiap tingkat pendidikan. Di sini pada data status beasiswa yang diterima, untuk tingkat pendidikan 2 diperoleh probabilitasnya 0,285713. Untuk tingkatan selanjutnya, hasilnya adalah berikut ini. Untuk status beasiswa yang tidak diterima, sama seperti perhitungan yang tadi, menghitung probabilitas di setiap tingkat pendidikan, maka hasilnya akan pada tampilan berikut ini. Yang terakhir adalah kita menjumlah nilai probabilitas dari masing-masing data diterima dan tidak diterima, diperoleh hasilnya adalah 1. Kemudian yang kedua, yaitu probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut pemilihan rumah. Jadi pilihan punya rumah itu ada atau tidak. Kemudian ada status beasiswa yang diterima, yang mempunyai rumah ada 2, yang tidak mempunyai rumah ada 5. Selanjutnya ada status beasiswa tidak diterima, untuk yang punya rumah ada 5 data, yang tidak ada 3 data. Kemudian kita jumlah, untuk yang diterima ada 7, yang tidak diterima ada 8. Selanjutnya kita menghitung probabilitas. Untuk data status beasiswa tidak diterima, kita menghitung yang pertama probabilitas untuk yang punya rumah, maka diperoleh hasilnya 0,2857. Untuk yang tidak punya rumah, probabilitasnya diperoleh 0,714. Selanjutnya kita jumlah, maka hasilnya adalah 1. Untuk status beasiswa tidak diterima, kita menghitung pada bagian yang punya rumah, hasilnya adalah 0,625. Selanjutnya untuk probabilitas yang tidak punya rumah, hasilnya adalah 0,35. Ketika dijumlah, hasilnya adalah 1. Yang ketiga, probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut ketersediaan dokumen. Dokumen lengkap dengan pilihan ada atau tidak. Pada status beasiswa diterima, terdapat 7 data yang mempunyai dokumen lengkap, sedangkan yang tidak lengkap kosong. Selanjutnya kita jumlah, maka hasilnya 7. Untuk status beasiswa yang tidak diterima, ada 7 data yang dokumennya lengkap, dan ada 1 yang tidak lengkap. Kemudian kita jumlah, hasilnya 8. Selanjutnya kita mencari probabilitas di setiap variabel ada dan tidak.
pada data diterima akan diperoleh probabilitasnya adalah 1. Untuk yang tidak ada 0, maka jumlahnya adalah 1. Selanjutnya, pada data status beasiswa tidak diterima, untuk bagian dokumen lengkap, diperoleh probabilitasnya adalah 0,875. Selanjutnya tidak lengkap 0,125. Dan terakhir kita jumlah hasilnya 1. Probabilitas ini harus bernilai 1. Kalau selain dari 1, berarti ada yang salah dari perhitungan probabilitasnya. Saya Siska Tiara akan menjelaskan tentang perhitungan Excel C45. Di sini ada datanya, lalu datanya itu kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Yang awal adalah data dari tingkat pendidikan yang kurang dari 3 itu menjadi kelompok 1, data yang kurang lebih dari 3 itu menjadi kelompok 2. Lalu selanjutnya adalah pendapatan orang tua yang kurang dari 1,5 juta itu kelompok 1, pendapatan orang tua yang lebih dari 1,5 juta itu kelompok 2. Lalu selanjutnya ada usia yang kurang dari 21 itu menjadi kelompok 1, usia yang lebih dari 21 itu menjadi kelompok 2. Selanjutnya adalah IPK. IPK yang kurang dari 3,5 itu menjadi kelompok 1, IPK yang lebih dari 3,5 itu menjadi kelompok 2. Selanjutnya adalah data yang punya rumah. Data yang punya rumah, data yang ada menjadi kelompok 1, data yang tidak ada menjadi kelompok 2. Dokumen lengkap, data yang ada menjadi kelompok 1, data yang tidak ada menjadi kelompok 2. Selanjutnya adalah normalisasi data. Di sini tabelnya kita ubah menjadi sesuai dengan kelompok yang tadi kita tentukan di atas. P diterima didapatkan dari data yang diterima itu adalah 7 dibagi semua data adalah 15. 7 dibagi 15 adalah hasilnya adalah 0,46666. P ditolak dihasilkan dari data yang ditolak dibagi semua data itu hasilnya adalah 0,5333. Entropi dihasilkan dari min P diterima dikali log P diterima dikurangi P ditolak dikali log P ditolak. Data yang di atas dihasilkan hasil sebagai berikut. Tingkat pendidikan kelompok 1 dihasilkan data yang diterima adalah 4, yang tidak diterima adalah 3, lalu sumnya adalah 7. Untuk kelompok 2, data yang diterima adalah 3, data yang tidak diterima adalah 5, dan sumnya adalah 8. P diterima dihasilkan dari data yang diterima dibagi dengan sum. Selanjutnya, P ditolak dihasilkan dari data ditolak dibagi dengan sum. Selanjutnya adalah entropi untuk kelompok 1 dihasilkan dari minus P ditolak dikali P ditolak dikurangi P diterima dikali P diterima. Selanjutnya adalah sum untuk kelompok 1 dihasilkan dari sum total awal. Sum total ini dibagi dengan jumlah data. Jumlah datanya ada 15, jadi 7 dibagi 15 hasilnya adalah 0,446 itu menjadi sum. Selanjutnya untuk kelompok 2, P diterima, itu dihasilkan dari data diterima dibagi dengan sum. P ditolak juga sama dihasilkan dari data ditolak dibagi dengan sum. Entropi kelompok 2 dihasilkan dari min P ditolak dikali P ditolak dikurangi P diterima dikali P diterima. Selanjutnya untuk sum total untuk kelompok 2 dihasilkan dari sum awal, sum yang ini dibagi dengan semua data. Jadi 8 dibagi 15 adalah 0,55333. Selanjutnya adalah gain. Gain dihasilkan dari entropi awal. Entropi awal dikurangi dengan sum kelompok 1 dikali dengan entropi kelompok 1 dikurangi dengan sum kelompok 2 dikali dengan entropi kelompok 2. Hasilnya adalah 0,00842494. Selanjutnya, untuk data selanjutnya, kita bisa lihat di tabel dengan cara perhitungan yang sama seperti tadi. Selanjutnya, setelah memperoleh semua data, kita dapat melihat semua nilai gainnya. Kita bisa melihat nilai gain dari IPK itu yang terbesar. Selanjutnya, untuk normalisasi data yang kedua, data IPK, data yang kurang dari 3 itu kita hapus. Jadi, kita masukkan data yang lebih dari 3 atau kelompok 2 untuk normalisasi data untuk tabel selanjutnya. P diterima. P diterima dihasilkan dari semua data yang diterima dibagi dengan jumlah data. Data yang diterima adalah 7, semua data adalah 8, jadi 7 dibagi 8 hasilnya 0,875. P ditolak. P ditolak dihasilkan dari semua data yang ditolak dibagi dengan semua data. Data yang ditolak adalah 1, semua data adalah 8, jadi 1 dibagi 8, 0,125. Entropi. Entropi dihasilkan dari min P diterima dikali P diterima dikurangi P ditolak dikali P ditolak. Selanjutnya adalah iterasi 2.
Hasil ini dihasilkan dari data yang di atas. Untuk tingkat pendidikan kelompok 1, data yang diterima adalah 4, tidak diterima adalah 0, jadi sumnya adalah 4. P diterimanya adalah 1, 1 dihasilkan dari data yang diterima dibagi dengan sum. Selanjutnya adalah P ditolak dihasilkan dari data tidak diterima dibagi dengan sum. Selanjutnya adalah entropinya adalah 0. Selanjutnya adalah sum diperoleh dari sum awal yaitu 4, dibagi dengan jumlah data yaitu 8. 4 dibagi 8 adalah 0,5. Untuk kelompok 2 adalah data yang diterima adalah 3, data yang tidak diterima adalah 1, jadi sumnya adalah 4. P diterima dihasilkan dari data yang diterima dibagi dengan sum. Selanjutnya adalah P ditolak dihasilkan dari data yang ditolak dibagi dengan sum. Entropi dihasilkan dari P ditolak dikali P ditolak dikurangi P diterima kali P diterima. Sum total diperoleh dari sum awal yaitu 4 dibagi dengan semua data yaitu 8. 4 dibagi 8 hasilnya jadi 0,5. Untuk data selanjutnya bisa dilihat di tabel berikut dengan perhitungan yang sama seperti tadi. Setelah menghitung semuanya, kita dapat melihat total gain yang lebih besar. Total gain yang lebih besar adalah total gain dari tingkat pendidikan. Selanjutnya untuk normalisasi data selanjutnya, tingkat pendidikan yang di bawah atau kelompok 1 itu kita hapus. Jadi untuk normalisasi data selanjutnya adalah di kolom tingkat pendidikan, kelompok 2 yang kita tuliskan semua. Perkenalkan, saya Indria Wulandari dengan NIM C2255201040. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari iterasi 2. Setelah memperoleh semua data nilai gain yang di sini, maka yang terbesar adalah tingkat pendidikan. Normalisasi datanya, data yang kurang dari 3, maka kita hapus. Selanjutnya untuk penjelasan iterasi 3, di sini P diterimanya diperoleh dari. Selanjutnya untuk iterasi 3 di sini jumlah P diterimanya diperoleh dari jumlah yang diterimanya adalah 3 dibagikan dengan jumlah datanya adalah 4. Maka hasilnya adalah ini. P ditolak jumlahnya adalah 1 dibagikan dengan jumlah datanya adalah 4. Untuk entropi perhitungannya diperoleh dari min P diterima dikali log P diterima dikurang P ditolak dikali log P ditolak. Pendapatan orang tua untuk kelompok 1 jumlah yang diterimanya adalah 2, tidak diterima adalah 0, sumnya adalah 2. Untuk P diterima diperoleh dari jumlah yang diterima dibagikan dengan sum. Untuk P ditolak diperoleh dari jumlah tidak diterima dibagikan dengan sum. Untuk entropi hasilnya adalah 0. Untuk sum total, jumlah sum dibagikan dengan jumlah data. Untuk hasil gain, diperoleh perhitungan dari entropi dikurang dengan sum total kelompok 1 dikalikan dengan entropi kelompok 1 dikurang dengan sum total kelompok 2 dikalikan dengan entropi kelompok 2. Untuk perhitungan yang di bawah ini, tekniknya sama dengan yang di atas. Di sini diperoleh hasil gainnya yang terbesar adalah pendapatan orang tua dan punya rumah. Kita lihat di sini dari nilai gain iterasi 3 yang terbesar adalah pendapatan orang tua dan punya rumah. Jadi untuk normalisasi data kita hapus pendapatan orang tua yang kurang dari 1,5 juta. Dan begitu juga yang punya rumah. Karena hasil gain pendapatan orang tua dan punya rumah sama, maka di dalam tabel normalisasi ini kita masukkan pendapatan orang tua yang lebih dari 1,5 juta yang termasuk dalam kategori kelompok 2. Begitu juga dengan yang punya rumah. Nah, untuk iterasi yang keempat, di sini P diterimanya adalah 0, P ditolak jumlahnya 1, entropi jumlahnya 0. Di sini untuk usia, untuk kelompok 1, jumlah yang diterimanya adalah 0, tidak diterima 0, sumnya 0, P diterima, itu dihasilkan dari jumlah yang diterima dibagikan sum. P ditolak, dihasilkan dari tidak diterima, dibagi sum. Untuk entropi jumlahnya 0, sum total diperoleh dari sum dibagikan
dengan jumlah data. Nilai gain kita peroleh dari 0 dikurangi dengan sum total kelompok 1 dikalikan dengan entropi kelompok 1 dikurang dengan sum total kelompok 2 dikalikan dengan entropi kelompok 2. Yang kedua, dokumen lengkap. Untuk kelompok 1, jumlah yang diterima adalah 0, tidak diterima adalah 1. Sumnya 1. Untuk P diterimanya dihasilkan dari jumlah yang diterima dibagi dengan, begitu juga untuk perhitungan dokumen lengkap. Dari hasil gain di atas, maka diperoleh decision tree. Yang pertama, cek dokumen. Jika ada, maka dikategorikan kelompok 1. Yang pertama, cek dokumen. Jika ada, maka dikategorikan kelompok 1. Jika tidak, maka akan menjadi kelompok 2. Yang kedua, cek usia. Jika kurang dari 21, maka akan dikategorikan kelompok 1. Jika lebih dari 21, maka akan menjadi kelompok 2. Yang ketiga, cek rumah. Jika ada, maka akan dikategorikan kelompok 1. Jika tidak, maka akan dikategorikan kelompok 2. Yang keempat, cek pendapatan. Jika pendapatan orang tua kurang dari 1,5 juta, maka akan dikategorikan kelompok 1. Jika lebih dari 1,5 juta, maka akan dikategorikan kelompok 2. Yang kelima, cek tingkat pendidikan. Jika tingkat pendidikan kurang dari 3, maka akan dikategorikan kelompok 1. Jika lebih dari 3, maka akan dikategorikan kelompok 2. Yang keenam, cek IPK. Jika kurang dari 3,5, maka akan dikategorikan kelompok 1. Jika lebih dari 3,5, maka akan dikategorikan kelompok 2. Sekian, terima kasih. Nama saya Kutli Saka. Di sini saya akan menjelaskan program naive Bayes. Nah, di program naive Bayes pertama kita mendefinisikan kelas naive Bayes dengan property classes, mean, variance, kelas prioritas, dan atribut. Kemudian untuk datanya dimasukkan dalam sini training dataset, itu setiap atribut dari setiap data. Kemudian untuk hasilnya dimasukkan dalam dataset kelas label. Untuk alias ini untuk memudahkan pembacaan pada output. Kemudian di function fit kita ngeloop dari ini di self classes yang merupakan list dari set dari Y. Kemudian data dikelompokkan menjadi yang diterima dan tidak diterima. Ini di sini untuk mengelompokkan data, untuk menyimpan data, setiap data ini diasosiasikan dengan diterima dan tidak diterima. Kemudian dihitung mean dan variance atau standar deviasi dari setiap data dan disimpan dalam variabel self mean, self variance. Kemudian untuk predict, nah di sini adalah metode utamanya atau predict. Posterior itu dia digunakan untuk menyimpan keseluruhan dari hasil iterasi. Kemudian kelas probabilitas itu disimpan untuk dipakai untuk menyimpan probabilitas dari masing-masing atribut. Misalkan ini atribut usia, IPK, dan nanti probabilitasnya itu akan disimpan di dalam kelas props. Kemudian kita loop setiap kelas. Di sini dia menghitung jadi di sini kan ada usia, IPK, dan penghasilan orang tua, kemudian ada tingkatan pendidikan. Nah, itu masuk dalam kategori continuous attribute. Jadi untuk continuous attribute dia dihitung variance dan mean-nya, kemudian dihitung probabilitasnya. Sedangkan untuk atribut yang true dan false, yaitu adalah punya rumah, memiliki rumah atau dokumennya lengkap, itu dimasukkan dalam dihitung dengan rumus yang berbeda untuk kelas probabilitasnya. Kemudian probabilitas itu dimasukkan dalam posterioris. Nah, dalam posterioris ini dia berbentuk semacam tree. Nah, kemudian untuk setelah dihitung mean, variance, dan ini kelas probabilitas untuk masing-masing atribut, dimasukkan data tes datanya itu ini dimasukkan ke dalam model predict. Nah, di sini model predict. Kemudian dia akan menghitung setiap probabilitas dari setiap atribut berdasarkan nilai yang kita masukkan. Kemudian dia akan nge-return hasilnya adalah itu bisa true dan false. Kemudian true dan false itu kita menginginkan ini diterima tidak diterima. Oke, kita run. Jadinya untuk runnya ini Python. Untuk continuous ini probabilitasnya untuk probabilitas continuous usia diterimanya itu probabilitasnya 0,1007. Untuk atribut IPK diterimanya itu probabilitasnya 0,2469 dan seterusnya. Yang tidak diterimanya juga. Kemudian untuk data ini saya ambil dari training dataset. Nah, jadi training datasetnya itu misalkan diambil yang paling terakhir. Nah, seharusnya training dataset itu
dia akan nge-return tidak diterima. Nah, jadi hasilnya itu tidak diterima. Nih, jadi program ini sudah benar dalam menghitung probabilitasnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Selamat pagi, di sini saya Nurhalisa. Di sini saya akan menjelaskan program untuk metode C45. Jadi pertama itu kita membuat kelas node yang berfungsi sebagai struktur data node tree untuk membantu sistem tree pengambilan keputusan pada program. Kemudian ada fungsi entropi yang merupakan fungsi untuk menghitung nilai entropi untuk setiap data atribut yang ada. Jadi fungsi ini menerima atribut berupa list yang kemudian akan dihitung entropinya. Lalu ada fungsi gain untuk menghitung gain dari sebuah atribut. Fungsi ini menerima parameter berupa list yang kemudian dihitung nilai gainnya. Selanjutnya, ada fungsi split. Fungsi ini adalah fungsi utama untuk mengkalkulasi setiap kemungkinan probabilitas yang ada pada setiap atribut. Kemudian setiap atribut dibandingkan antara satu dan yang lainnya sampai didapat data yang paling besar. Kemudian atribut dengan gain terbesar dihapus dari node tree. Kemudian node tree sisanya akan dilakukan operasi yang sama sampai atribut ada dalam tree. Selanjutnya ada fungsi build tree. Fungsi ini berguna untuk membuat node tree sebenarnya dari hasil split atribut tadi. Node tree ini akan digunakan sebagai if else pada fungsi terakhir. Pada fungsi terakhir yaitu fungsi classify, fungsi ini akan menerima parameter berupa list atribut data yang ingin diklasifikasikan diterima atau tidak diterima. Fungsinya akan melakukan looping secara rekursif pada node tree yang dibentuk tadi. Kemudian memutuskan apakah data atribut yang dimasukkan tadi diterima atau tidak. Lalu di sini ada metode print tree digunakan untuk nge-print node tree secara rekursif dalam bentuk if else ke layar. Nah, untuk main programnya dibuat variabel data untuk menampung training data yang diperlukan. Ini didapatkan dari tabel pada soal. Kemudian aliases digunakan untuk menyimpan string yang dipakai untuk nge-print nama atribut ke layar. Terakhir ada value aliases. Ini berfungsi untuk menyimpan string sebagai alias untuk cluster yang dibuat. Misalnya usia kurang dari 20 tahun dan seterusnya. Nah, kemudian kita memanggil fungsi build tree dengan parameter data. Kemudian nge-print node tree ke layar untuk dilihat. Terakhir membuat test data untuk dimasukkan dalam fungsi classify untuk menguji kebenaran klasifikasi yang dilakukan oleh program. Terakhir, kita nge-print hasil prediksi program ke layar. Berikut adalah hasil run dari programnya. Ini. Sebentar. Oke, dapat dilihat di sini node tree yang dihasilkan oleh program tersebut berserta hasil klasifikasi di bawah yaitu tidak diterima. Testing data sebenarnya diambil dari data training yang ada sehingga didapat bahwa klasifikasi program ini sudah benar.